Selamat malam Kak. Yuk kita lanjut lagi ke alur cerita Stellar Transformation Season 4 Episode 2, subrek dan like ya Kak. Langsung saja kita gasken. Baik Pendeta Ming Liang dan Wukong Sui lupa tentang kekuatan lain, iblis lepas dari hutan belantara di benua Qianlong. Karena kekuatan wilderness tampaknya jarang beraksi, Dewa Abadi dan Setan Longgar dari benua Tenglong pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang mereka. Di tempat manusia di benua Tenglong, ada 4 orang di sebuah rumah. Salah satunya terlihat persis seperti Pendeta Ming Liang. Dengan gerakan tubuhnya yang berayun, Pendeta Ming Liang ini berubah menjadi penguasa iblis wilderness. Yu Liang. Lord Yu Liang, setelah kamu membunuh 1000 setan longgar dalam napas, sekarang semuanya memang sama seperti yang kamu harapkan. Iblis longgar itu tidak tahan lagi. Pemimpin 3 iblis besar di bawah Yu Liang, Kong Chao, berkata sambil tersenyum. Yu Liang memberikan senyum acuh tak acuh, para praktisi longgar dari benua Longlong kebanyakan pergi ke Chaotic Astral Ocean untuk berlatih. Sangat sedikit dari mereka yang pernah ke wilderness kita sehingga mereka tidak akrab dengan kita sama sekali. Mereka juga tidak akrab dengan kekuatan kita. Akan aneh jika mereka tidak menderita kerugian. Di dunia fana, apakah pemimpin klan naga, Fang Tian, dan penguasa Pulau Peng Iblis, Zhong Jue, benar-benar satu-satunya yang lebih cepat dari Pendeta Ming Liang dalam hal kecepatan? Penguasa wilderness, Yu Liang, hanya sedikit lebih lambat dari Fang Tian. Lord Yu Liang memiliki kekuatan sihir omnitravel sehingga ketika datang ke kecepatan, mungkin Zhong Jue dari Pulau Devil Peng adalah satu-satunya di seluruh dunia fana yang bisa melampaui dia. Salah satu dari 3 iblis besar, Elektro Macan Tutul Xing Shou, berkata sambil tersenyum. Xing Shou juga terkenal karena kecepatannya, tetapi bahkan dia merasa kalah dengan Yu Liang. Tikus adalah spesies kecil dan lemah. Namun, Raja Tikus Trans Surga adalah binatang surgawi kelas tinggi dan memiliki ingatan turun-temurun. Tikus Trans Surga disebut Trans Surga karena, pertama, mereka sangat cepat, dan kedua, mereka memiliki kekuatan sihir ofensif yang unik. Yu Liang adalah binatang kesayangan surgawi kelas tinggi kesusahan ke-12 dan bentuk aslinya adalah tikus Trans Surga. Meskipun tangguh, naga emas 5 cakar tidak unggul dalam kecepatan sama sekali dan hanya sedikit lebih cepat daripada dia di terbaik. Oleh karena itu, ketika dia menyamar sebagai Pendeta Ming Liang, bahkan Wukong Sui tidak dapat mengetahui siapa dia sebenarnya. Pengs besar bersayap emas, binatang surgawi super, adalah penunggang kuda terbaik. Hanya Zhong Jue yang bisa membuat Yu Liang mengakui bahwa ia lebih rendah dalam hal kecepatan. Secara umum, ketika para praktisi longgar dari benua Longlong telah melewati kesusahan keempat, mereka akan pergi ke Chaotic Astral Ocean. Mereka sangat akrab dengan kekuatan samudra astral yang kacau, tetapi mereka tampaknya sama sekali tidak tahu tentang alam bebas kita. Kali ini saya ingin memberitahu para praktisi yang longgar ini tentang kekuatan setan-setan liar wilderness. Yu Liang tersenyum lebar, tapi matanya yang kecil berkilauan karena kedinginan. Di bawah perintah Dame Lian Yue, beberapa puluh ribu setan lepas terbang menuju Gunung Qingsu dengan cara yang agung. Kerumunan padat setan longgar yang tak terhitung jumlahnya ini menetes keluar langit seperti belalang. Karena mereka mengeluarkan aura setan yang mengerikan, sepertinya tidak ada Siuxianis yang berani mendekati mereka. Lian Yue, Fire Devil, kali ini kita memimpin sebagian besar ahli setan lepas untuk melancarkan serangan. Saya percaya bahwa Ming Liang kawan pasti akan menerima informasi ini sebelum kami tiba dan mereka akan menyiapkan pertahanan juga. Jadi, saya telah memutuskan bahwa saya dan Wu Hei akan pergi ke Gunung Qingsu terlebih dahulu dan pergi membunuh, menangkap mereka tidak siap. Ada semburat merah di mata Wukong Sui. Mata Dame Lian Yue dan api iblis mencerahkan. Ini ide yang bagus. Jika Lord Wukong Sui dan kakak laki-laki Wu Hei menggunakan teleportasi, saya yakin Anda berdua akan dapat mencapai Gunung Qingsu segera. Pada saat itu, mereka pasti belum siap. Anda bisa pergi membunuh terlebih dahulu. Ketika tidak ada lagi keuntungan, Lord Wukong Sui dan kakak laki-laki Wu Hei akan kembali dan bergabung dengan semua orang. Dame Lian Yue sangat menyetujui ide ini. Wu Hei dan Wukong Sui bertukar pandang. Kedua mata mereka berkedip dengan sedikit kekejaman. Segera keduanya menghilang ke udara tipis. 3 jalur iblis utama dunia iblis, jalur setan hitam, jalur setan darah dan jalur setan asura, semuanya merupakan metode latihan yang sangat mematikan.
Saat ini, Qin Yu sedang menuju Gunung Qingsu. Tepat setelah mendengar sorak-sorai setan longgar itu, dia mengerti bahwa pasukan besar setan longgar ini pasti akan pergi dan menyerang Gunung Qingsu. Jadi dia bertindak di depan mereka. Fei Fei, Xiao Hei, Si Xin, saatnya kalian semua keluar. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Dengan pikiran, Qin Yu mengambil Hou Fei dan yang lainnya dari King Yu Immortal Mansion. Hou Fei berkata dengan mata cerah, sesuatu yang bagus untuk ditonton apa itu? Hei Yu juga menatap Qin Yu. Sisi abadi-abadi dan sisi setan longgar akan segera berperang. Apakah Anda pikir itu baik untuk ditonton? Kata Qin Yu tersenyum. Masing-masing pihak memiliki puluhan ribu praktisi lepas sehingga akan menjadi perang skala besar. Mata Hou Fei terbuka lebar, beberapa puluhan ribu abadi longgar akan bertarung dengan jumlah yang sama dari setan longgar. Ayo pergi, kakak. Di mana medan perangnya? Ayo cepat. Sangat mengasyikkan hanya memikirkan pertempuran itu. Ketika sejumlah praktisi lepas yang dapat menghancurkan langit dan menutupi tanah saling bertarung, pemandangan itu akan jauh lebih mengejutkan daripada kesengsaraan apapun. Bahkan Hei Yu dan saudara-saudara Si menjadi bersemangat di dalam. Medan perang ada di Gunung Qingsu. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Qin Yu memimpin dalam terbang ke Gunung Qingsu. Hou Fei, Hei Yu, Kilin Tinta dan yang lainnya semua mengikuti Qin Yu, terbang ke Gunung Qingsu. Qin Yu berpikir bahwa karena dia berangkat sebelumnya, dia harus dapat mencapai Gunung Qingsu sebelum pertempuran dimulai. Tapi, ketika mereka masih sangat jauh dari Gunung Qingsu yang tertutup salju telah kehilangan warna putih salju yang biasanya. Sekarang warnanya merah darah. Lapisan tebal awan darah menutupi Gunung Qingsu dan tangisan sedih terdengar tanpa henti juga. Wukong Sui terlalu kuat. Di kuil Qingsu, dewa-dewa longgar di dalam istana surgawi dalam formasi ilusi 10 pengembangan berasal dari kesusahan ke-6, tetapi mereka yang di luar formasi hanya terdiri dari beberapa murid umum dan beberapa dewa longgar di bawah kesusahan ke-6. Dewa abadi ini benar-benar tidak berdaya di depan Wukong Sui. Para murid yang belum mencapai tahap daceng semuanya berubah menjadi darah cair secara instan dimanapun awan darah yang tak terhitung jumlahnya melayang melewati. Dan orang-orang dari daceng naik hanya bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Tangisan sedih berteriak, raungan marah. Wu Hei, yang telah berubah menjadi raksasa setinggi 5 hingga 6 meter, mengangkat kapak hitam besar dan mengamuk seperti benteng yang bergerak. Dia menabrak segala sesuatu, apakah itu manusia atau struktur. Dalam waktu singkat, banyak orang telah terbunuh olehnya. Istana runtuh, bunga-bunga dan rerumputan terbakar hitam, anggota badan terputus menutupi tanah. Darah bahkan mengalir melalui seluruh kuil Qingsu seperti air mengalir. Hanya dalam beberapa saat, jumlah orang yang mati telah mencapai angka yang menakutkan. Wukong Sui, Wu Hei, kamu sudah terlalu jauh. Pendeta Ming Liang, yang tenang sepanjang waktu, baru saja menemukan situasi yang menyedihkan di bagian bawah kuil Qingsu dan segera marah. Dari Heavenly Palace, dia bergegas menuju Wukong Sui, yang membunuh dengan ceroboh. Pendeta Ming San, Pendeta Lan Bing, Pendeta Qiyang dan Sui Yu yang juga bergegas keluar satu persatu. Ini hanya hadiah selamat datang. Pertempuran sesungguhnya akan datang nanti. Dengan cepat, Wukong Sui menghindar. Sepertinya dia tidak ingin melawan Pendeta Ming Liang sama sekali. Wu Hei, ayo pergi. Wukong Sui dan Wu Hei segera terbang menjauh dari Gunung Qingsu. Ketika Wukong Sui dan Wu Hei bergabung, hampir mustahil bagi orang-orang seperti Pendeta Ming Liang untuk menjabarkannya. Selain itu, dia masih ingat apa yang baru saja dikatakan Wukong Sui. Kecerdasannya benar. Iblis longgar benar-benar akan berperang. Yang mulia Ming Liang sangat marah di dalam. Tetapi tepat pada saat ini, San Yan terbang menghampirinya dengan ekspresi serius, Paman Master, dalam waktu singkat sekarang, kuil Qingsu kami kehilangan hampir 20.000 murid dan beberapa ribu dari para dewa longgar tingkat rendah itu mati juga. 20.000. Pendeta Ming Liang hanya merasakan sakit di hatinya. Kuil Qingsu selalu ketat dalam menerima murid sehingga selalu memiliki murid yang jauh lebih sedikit daripada yang dimiliki sekolah Ziyang dan sekolah Lanyang, hanya total 60.000 hingga 70.000. Kehilangan 20.000 dalam waktu singkat sekarang berarti kehilangan sepertiga dari murid-muridnya, tidak kurang. Murid-murid dasar ini adalah masa depan sebuah sekolah. Jika pangkalan rusak, sekolah itu akan segera mati. Dengarkan pesanan saya, San Yan.
Bawa 10.000 murid elit kuil Kingsu kami ke formasi ilusi pembangunan 10. Peras mereka ke tanah kosong di depan istana surgawi. Iya nih. San Nian sangat senang. Jangkauan 10 formasi ilusi pembangunan hanya begitu besar. Karena sudah ada sejumlah besar abadi longgar dari kesusahan ke-6 dalam formasi, jika 10.000 lebih banyak orang diperas ke dalamnya, itu akan benar-benar menjadi penuh sesak. Pendeta Ming Liang tidak punya pilihan selain melakukan ini. Tidak ada hal buruk yang terjadi pada murid elit kuil Kingsu dengan segala cara karena mereka adalah masa depan sekolah. Orang-orang seperti pendeta Qi yang tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, ketika formasi ilusi pembangunan 10 milik kuil Kingsu, apa yang memberi mereka hak untuk mengkritik keputusan kuil Kingsu untuk melakukannya? Pendeta Qi Yang, sesama pengikut Tao Sui Yuyang, pasukan setan lepas datang untuk menyerang kita. Bagaimana kita harus berurusan dengan mereka? Pendeta Ming Liang bertanya pada pendeta Qi Yang dan Sui Yuyang. Selain menjadi kuat, pendeta Qi Yang dan Sui Yuyang adalah No. Masing-masing satu ahli dari sekolah Ziyang dan sekolah Lanyang. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa pendeta Ming Liang memutuskan untuk bertanya kepada mereka tentang apa yang harus dilakukan. Sui Yuyang berkata dengan cemberut, musuh datang dengan banyak kekuatan. Jika kita benar-benar melawan mereka, darah pasti akan mengalir di sungai. Itu sudah terjadi. Kata pendeta Qi Yang dengan dingin. Kau tahu, sekarang begitu banyak orang dari kuil Kingsu telah meninggal dan musuh telah menghantam pintu depan kita. Jika kita terus bersembunyi di formasi ilusi pembangunan 10, mungkin seluruh benua Tenglong dan bahkan praktisi longgar samudra astral yang kacau akan menertawakan kita. Ekspresi Sui Yuyang menegang. Mata yang terhormat Ming Liang berkedip dengan dingin, mereka sudah menabrak pintu depan kita. Jika kita terus tersentak dari mereka, nanti kita tidak akan memiliki wajah untuk hidup. Baiklah, karena mereka berani datang ke sini, kita akan membiarkan mereka tahu kekuatan kita yang sebenarnya. Qin Yu dan 6 lainnya berada di gunung kecil 1000 li jauhnya dari gunung Kingsu. Mengingat kekuatan mereka, mereka pasti dapat mengamati segala sesuatu yang terjadi di gunung Kingsu menggunakan indera suci mereka. Saat ini, tidak hanya Qin Yu dan kelompoknya, banyak Xiuzenis lainnya, apakah lemah atau kuat, dan beberapa ahli penyendiri juga menonton pertunjukan dari kejauhan, termasuk Yu Liang dan bawahannya. Beberapa puluh ribu orang abadi yang lepas menghadapi beberapa puluh ribu setan lepas. Banyak praktisi longgar belum pernah melihat pemandangan yang mendebarkan dalam hidup mereka sehingga tidak aneh sama sekali bahwa pertempuran ini telah menarik banyak penonton Xiuzenis. Dewa Abadi tampaknya membuat formasi ofensif di bagian terpenting Gunung Kingsu. Ini 10.000 dewa longgar tingkat rendah bergabung. Tinta Kilin adalah yang pertama berbicara. Qin Yu dan yang lainnya mengangguk. Pada saat ini, Abadi longgar tidak lagi bersembunyi sama sekali karena pendeta Ming Liang tahu bahwa tidak ada formasi yang dapat disembunyikan dari orang-orang seperti Wu Kongsui. Selain itu, dengan formasi ofensif seperti itu, mereka tidak perlu bersembunyi. Formasi ofensif besar 10.000 abadi, itu langkah besar. Qin Yu tidak bisa berhenti memuji dalam hati. Saat ini, angin kencang berhembus. Kepingan salju di permukaan Gunung Kingsu semuanya terbang. Pada saat yang sama, berbagai suara menusuk muncul ketika sekelompok orang yang padat datang melalui langit, menghilangkannya dalam proses seperti awan gelap. Aura setan mengerikan mereka menakuti kehidupan para penonton Xiuzenis di bawah mereka. Mereka akan bertarung. Mata Qin Yu berkilauan, dia bergumam dengan suara rendah, prajurit, bertarung sebanyak yang kamu suka. Setelah pertarungan, aku akan memberimu hadiah besar. Senang berada di dalam dan sangat ingin menjadi penonton, ia menyaksikan iblis longgar yang tak terhitung jumlahnya di langit terbang ke suatu tempat beberapa li jauhnya dari Gunung Kingsu. Kam abadi yang longgar dan kam iblis longgar. Tiba-tiba, kedua kubu masing-masing bersinar dengan cahaya yang menyilaukan hampir secara bersamaan, satu menjadi keperakan dan satu menjadi hitam kebiruan. Cahaya keperakan adalah serangan yang dilakukan oleh pembentukan 10.000 orang abadi yang lepas itu. Di sisi iblis longgar, ada juga formasi ofensif yang baik dari beberapa ribu dari mereka. Kedua lampu itu berubah menjadi dua poros cahaya yang sangat tipis dan saling bertabrakan. Tidak ada suara sama sekali. Di tempat tabrakan, ruang segera hancur, menciptakan 7 atau 8 keretakan spasial sebesar manusia. Semua keretakan spasial itu mengirimkan kekuatan atraktif yang mengerikan.
Segala sesuatu dalam beberapa ratus meter dari keretakan spasial ditelan oleh mereka, apakah itu tanah, kepingan salju, pasir atau batu. Setelah itu, keretakan spasial menghilang dan ruang kembali normal. Membunuh. Seruan perang tiba-tiba datang dari arah lain di luar Gunung Kingsu. Teriakan itu dan aura setan mengerikan itu menunjukkan bahwa sekelompok setan longgar sedang menyerbu Gunung Kingsu dari belakang. Ada juga abadi longgar di sisi Gunung Kingsu dan mereka menghadapi kelompok setan longgar itu. Membunuh, jangan pedulikan apapun. Bunuh sebanyak yang kamu suka untukku, semuanya. Wu Kongsue mengaum seperti orang gila. Segera ia naik lapisan besar awan merah darah dalam beberapa li darinya dan biaya menuju Gunung Kingsu. Sementara itu, berbagai iblis lepas lainnya juga menyerbu ke arah Gunung Kingsu sambil tertawa dingin atau meraung. Xiu Zenist bukan tentara. Jika mereka dipaksa untuk berperang seperti tentara, kapasitas tempur mereka akan terbatas. Sebaliknya, jika mereka diizinkan menggunakan semua trik yang mereka miliki, mereka akan sangat efektif. Sial 3 lawan 1, pergilah ke neraka, iblis longgar berteriak lalu menghancurkan diri sendiri. 3 abadi longgar dari tingkat yang sama dengan dia yang mengelilinginya dan menyerangnya juga tewas di tempat oleh ledakan. Wang Lian, hari ini aku pasti akan menyelesaikan skor 500 tahun yang lalu. Setan longgar terlihat marah pada abadi longgar di depannya. Abadi longgar ini juga memfokuskan perhatiannya pada setan longgar. Keduanya memutuskan untuk bertarung sampai mati. Namun, sebuah pedang terbang yang entah dari mana menembus iblis longgar itu, membunuhnya di tempat. Iblis longgar ini telah lupa bahwa ini adalah medan pertempuran beberapa puluh ribu praktisi lepas. Dengan menginginkan pertarungan 1 lawan 1 di medan perang ini, ia hanya menggali kuburnya sendiri. Pedang terbang, api, warna darah, bertarung ke tanah, bertarung menembus langit, ada pertempuran di mana-mana di Gunung Kingsu. Kadang-kadang, ruang hancur, menciptakan keretakan spasial yang menelan para praktisi longgar yang tidak bisa mengelak di waktu di sekitar mereka secara langsung. Mata Xiu Zenist biasa yang menonton semua ini dari kejauhan muncul dari kepala mereka. Adegan beberapa puluh ribu praktisi lepas yang saling bertarung seperti orang gila agak terlalu mengerikan. Orang-orang seperti Qin Yu, Hou Fei dan He Yu semua menahan napas. Pertempuran ini benar-benar terlalu menakutkan karena para praktisi yang longgar itu semua memiliki keterampilan khusus dan berbagai jenis mantra rahasia, senjata suci, senjata abadi, senjata iblis dan formasi misterius. Di langit, di gunung, di bawah tanah, ada pertempuran di mana-mana. Langit, gunung yang tinggi dan tanah yang tertutup salju telah diwarnai merah oleh darah. Ledakan tampaknya terdengar tanpa henti, seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke bawah. Beberapa puluh ribu praktisi lepas berkelahi satu sama lain. Berbagai ledakan menerangi langit, terkadang merah, kadang ungu, kadang-kadang hitam. Seluruh langit tampaknya telah menjadi tungku besar. Gunung Kingsu telah berubah menjadi ladang penuh dengan mayat. Darah perlahan mengalir, membentuk pita-pita air, tetapi mereka terbakar hitam dalam sekejap oleh sejumlah energi yang menghanguskan. Haha, luar biasa, luar biasa. Ada masa awan darah tebal yang menakjubkan dalam beberapa ratus meter dari Wu Kongsue. Praktisi yang longgar di mana saja, kumpulan besar awan darah ini mengapung untuk semua mencoba yang terbaik untuk menghindari dan menjauh dari itu, apakah mereka adalah makhluk longgar atau setan longgar, yang berada di sisi yang sama dengan Wu Kongsue. Tapi Wu Kongsue terlalu cepat bagi mereka yang abadi untuk melarikan diri. Satu abadi longgar demi satu tersapu ke awan darah. Mereka segera berubah menjadi massa daging dan darah yang menyatu dengan awan darah secara langsung, semakin mengentalkan bau darah. Tawa sombong-sombong Wu Kongsue yang sombong juga menjadi lebih keras dan lebih jelas. Demikian pula, Pendeta Ming Liang menembus setiap tempat seperti pedang yang tajam. Semua setan longgar terbunuh tanpa bisa melakukan perlawanan dimanapun dia pergi. Ming Liang. Suara Wu Kongsue, yang mendidih dengan niat membunuh, naik. Awan besar darah itu berhenti di depan Pendeta Ming Liang. Pada saat yang sama, ia mulai menyusut perlahan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi jubah merah darah besar yang membungkus tubuh Wu Kongsue. Wu Kongsue menatap Pendeta Ming Liang, matanya menyala dengan semangat juang. Wu Kongsue, mata Pendeta Ming Liang menjadi dingin. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dengan melakukan ini? Saya bertanya pada diri sendiri dan menemukan bahwa saya tidak melakukan sesuatu yang serius di sisi iblis longgar Anda.
Mengapa Anda memobilisasi semua setan longgar untuk datang dan menyerang Gunung Kingsu? Mungkinkah Anda ingin mengambil risiko hidup Anda seperti ini untuk Ni Yang Realm itu, yang pada dasarnya bukan milik kita? Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu dia berkata begitu, Wu Kongsue semakin marah. Kamu tidak melakukan apa-apa hanya setengah hari yang lalu, Anda pergi ke istana Yinyu dan membunuh 1000 setan lepas. Kemudian Anda bahkan mengatakan kami bahkan saling bertemu karena Wu Hei telah membunuh pendeta Qi Yan sebelumnya. Kemarahan Wu Kongsue mulai melonjak. Kamu punya nyali untuk melakukan itu, tetapi sekarang kamu bahkan tidak berani mengakui melakukan itu. Pendeta Ming Liang tidak pernah dituduh salah sehingga ia langsung merasa kesal di dalam. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh pikiran. Wu Kongsue, dapatkah Anda membuktikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar, bahwa setengah hari yang lalu benar-benar ada pendeta Ming Liang yang membunuh 1000 setan longgar? Anda pendeta Ming Liang mempertanyakan dengan cermat. Wu Kongsue tertawa dingin, tentu saja. Bagaimana saya bisa berbohong? Tanyakan iblis longgar apapun dari istana Yinyu dan Anda akan tahu kebenarannya. Ah, aku mengerti sekarang. Seseorang membuat masalah. Seseorang pasti mengaduk semuanya. Pendeta Ming Liang sangat jernih saat ini. Wu Kongsue, kedua belah pihak kami tidak ingin bertarung demi Ni Yang Realm, yang bukan milik kami, tetapi seseorang ingin kami saling bertarung. Sekarang sepertinya seseorang pasti telah menggerakkan semuanya dalam kegelapan. Jantung Wu Kongsue melompat. Dia ingat Wu Hei menyangkal bahwa dia telah membunuh pendeta Qi Yan. Tapi siapa yang membunuh pendeta Qi Yan? Seseorang secara diam-diam menggerakkan segalanya. Wu Kongsue juga tiba pada kesimpulan ini dalam benaknya. Namun, dengan pandangan sekilas, dia melihat bahwa banyak orang saling bertarung di langit dan Gunung Kingsu. Dia tahu bahwa mungkin pertempuran sudah menjadi tak terhentikan sekarang karena semua setan longgar mungkin menjadi haus darah dan musuh telah membunuh cukup banyak teman dekat mereka. Itu sama dengan sisi abadi longgar. Sejumlah besar abadi longgar telah terbunuh juga sehingga abadi longgar hidup tidak memiliki apa-apa selain kebencian yang intens untuk setan longgar di depan mereka. Mereka sudah mati. Itu bukan urusan saya. Wu Kongsue tertawa dingin di benaknya. Dia masih ingat bagaimana dia berlatih di masa lalu. Pada saat itu, dia adalah si Umois yang kesepian, kejam dan haus darah yang sering merampok dan membunuh orang dan dikejar oleh semua orang. Untungnya, dia akhirnya mendapatkan buku berharga dari Jalan Setan Darah dan mampu menjadi Titan Jalan Setan dengan cepat hanya berkat ini. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang praktisi senior yang mati dan kehilangan di sekolah-sekolah ini. Mungkin kematian mereka akan menyebabkan sekolah Siumo besar di benua Tenglong menderita penurunan status yang besar. Banyak sekolah kecil mungkin akan naik. Benua Tenglong tidak selalu dapat dikendalikan oleh sekolah-sekolah besar itu. Seharusnya sudah ada perubahan. Pendeta Ming Liang memandang Wu Kongsue, berharap bahwa dia akan menyetujui gencatan senjata. Karena pertempuran, lebih dari setengah bangunan di Gunung Kingsu telah dihancurkan. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak murid kuil Kingsu yang mati. Satu-satunya tempat yang tenang di seluruh Gunung Kingsu adalah area dari 10 formasi ilusi pembangunan. Mengaduk semuanya Ming Liang, aku tidak pernah menyangka kamu, kesusahan ke-12 longgar abadi dan tidak ada saat ini. Satu ahli abadi yang longgar untuk mundur dari mengakui apa yang Anda lakukan. Ketika kamu membunuh 1000 iblis longgar itu dan melarikan diri, aku melihat kecepatanmu dengan mataku sendiri. Di dunia ini, siapa yang bisa mengikutimu dalam hal kecepatan? Mungkin hanya tuan dari Pulau Peng Iblis dan pemimpin klan naga yang bisa. Tetapi mengingat status mereka, bagaimana mungkin mereka menyamar sebagai Anda Ming Liang? Sudah saatnya kau berhenti menggunakan cara menyesatkan. Kata-kata Wu Kongsue telah menghancurkan satu-satunya alasan gencatan senjata secara langsung. Membunuh. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Wu Kongsue. Bahkan jika lebih banyak setan longgar mati, itu bukan urusannya. Selama tidak ada yang terjadi pada diagram surga sundring itu, ketika pemberita dunia iblis turun ke dunia fana, ia akan dikreditkan dengan perbuatan jasa besar dengan menyerahkannya. Wu Kongsue, kau benar-benar idiot. Pendeta Ming Liang sangat marah. Wu Kongsue berkata dengan tawa dingin, kamu terlalu berisik. Jika Anda ingin bertarung maka mari bertarung. Mengapa berbicara begitu banyak omong kosong? Setelah itu, tubuhnya mulai memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan yang kemudian berkumpul di telapak tangan kanannya. Pendeta Ming Liang mengucapkan ham dingin.
Seluruh tubuhnya juga memancarkan cahaya putih keperakan yang menyilaukan. Pada saat yang sama, cahaya itu berkumpul di jari telunjuk tangan kanannya. Setan darah. Pisau sabit. Wukong Sui melambaikan tangannya dengan keras. Bilah pedang yang sangat tipis, kecil, dan bahkan tidak jelas tampak seperti bulan sabit merah darah menyembur keluar, memotong udara. Dimanapun ia lewat, ruang di sana mulai bergetar lalu hancur. Stellar Ignition, Space Piercer. Pendeta Ming Liang menggunakan keterampilan khusus yang sama dengan yang ia memaksa Wukong Sui untuk mundur di atas lautan benua Qianlong di masa lalu. Titik cahaya yang sangat kecil dan terkonsentrasi menembak lurus ke arah Wukong Sui dari jari telunjuknya. Di langit di atas Gunung Qingsu. Lampu merah itu dan cahaya putih keperakan itu, dengan lembut, saling bertabrakan. Pada saat yang sama, mereka menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada. Tetapi hanya dalam beberapa saat, angin kencang mulai bertiup dalam beberapa ratus meter dari titik benturan. Wajah Wukong Sui dan pendeta Ming Liang sangat berubah warna. Tanpa konsultasi sebelumnya, keduanya melarikan diri ke arah yang berlawanan seperti orang gila. Ledakan. Ruang dalam beberapa ratus meter tabrakan hancur seperti kaca, menciptakan lubang hitam besar yang panjangnya beberapa ratus meter dan lebar beberapa meter yang bagus. Kekuatan menarik dari keretakan ruang yang begitu besar sangat luar biasa. Berbagai tangisan sedih terdengar. Lebih dari 1000 praktisi longgar dalam beberapa kilometer dari keretakan spasial ditelan olehnya secara langsung tanpa bisa menolak sama sekali. Melalui lubang hitam itu, orang bahkan dapat melihat semua jenis energi kacau warna berbeda dalam keretakan spasial. Tidak ada gunanya memotong aliran dengan pisau. Meskipun ruang telah hancur, hanya dalam beberapa saat lubang hitam itu menghilang dengan sangat cepat dan ruang kembali normal. Daya tahan ruang dunia fana hanya begitu kuat. Oleh karena itu, ketika dua ahli kesusahan ke-12 saling bertarung dengan sekuat tenaga, tidak aneh sama sekali bahwa mereka menciptakan keretakan spasial. Yang Mulia Ming Liang, hampir 20.000 abadi longgar telah mati sekarang. Hampir 20% dari abadi longgar dari kesusahan ke-6 telah meninggal juga. Sui Yu yang terbang ke pendeta Ming Liang dan berkata, dia benar-benar tidak tahan menyaksikan begitu banyak praktisi longgar mati satu persatu. Melihat bahwa iblis longgar dan makhluk abadi longgar di sekitarnya berjuang mati-matian, pendeta Ming Liang mengepalkan giginya dengan keras dan memiliki ledakan kemarahan yang jarang terjadi. Wukong Sui adalah yang sangat kuat. Dia bukan setan longgar dari benua Tenglong, jadi dia hanya tidak peduli tentang kehidupan setan longgar ini. Dia tidak peduli, tapi kita lakukan. Memerintahkan semua makhluk hidup yang masih hidup untuk masuk ke formasi ilusi pembangunan 10. Saya pribadi akan mengambil alih formasi. Tapi, itu akan sedikit sulit bagi begitu banyak makhluk longgar untuk masuk karena ruang di dalam formasi terbatas. Jadi, setiap kamar Heavenly Palace harus dibagikan oleh beberapa abadi-abadi. Sebuah ruangan dengan satu abadi-abadi yang tinggal di dalamnya awalnya akan ditempati oleh 4 atau 5 abadi-abadi. Pada saat genting ini, kita tidak dapat mempertimbangkan begitu banyak hal. Jika masih ada ruang yang cukup, biarkan mereka yang abadi tinggal di tanah kosong atau di langit dalam formasi. Pendeta Ming Liang sangat frustrasi saat ini. 10 pengembangan ilusi formasi hanya begitu besar sehingga dia tidak punya pilihan selain untuk memasukkan orang-orang abadi longgar ke dalamnya. Saat pesanan tersebar, para dewa longgar semuanya terbang langsung ke formasi ilusi pembangunan 10 dengan cara yang terorganisir. Formasi sedang dikendalikan oleh pendeta Ming Liang secara langsung sehingga segera setelah abadi longgar masuk, mereka akan diteleportasi ke area dalam, tetapi setiap setan longgar yang datang pasti akan dibunuh. Haha, sekelompok pengecut, saya ingin melihat apakah Anda bisa bersembunyi di formasi ilusi pembangunan 10 untuk seumur hidup. Berdiri di depan formasi ilusi 10 pengembangan, setan api berteriak keras. Di sisi iblis longgar, raungan bersemangat mulai bergema di langit. Setelah mendorong semua abadi longgar kembali ke formasi ilusi pembangunan 10, setan longgar yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat dan bahagia. Di benua Tenglong, sisi abadi longgar dan sisi setan longgar selalu hampir sama dalam kekuasaan. Sejak kapan sisi iblis longgar bisa mendapatkan di atas angin dan memaksa para dewa longgar ke dalam formasi seperti ini? Awan darah di sekitar Wukong Sui telah berubah menjadi jubah berwarna merah darah yang mengalir tertiup angin.
Berdiri di udara, dia berkata dengan keras dan jelas, Ming Liang, kau bocah, tetaplah di formasi ilusi pembangunan 10 untuk hidup jika Anda memiliki cukup kesabaran. Saudara-saudara iblis longgar saya dan saya telah memutuskan untuk tetap di Gunung Qingsu. Haha. Pengaturan Gunung Qingsu benar-benar bagus. Itu telah melalui pertempuran seperti itu, tetapi hanya 40% hingga 50% darinya telah dihancurkan. Sayang sekali, mulai sekarang, Gunung Qingsu akan menjadi wilayah kami. Di dalam formasi 10 perkembangan ilusi, Pendeta Ming Liang sangat marah sehingga seluruh wajahnya menjadi sangat merah, tetapi ia dengan paksa menahan diri. Gunung Qingsu telah menjadi markas kuil Qingsu selama 1.000.000 tahun. Selama bertahun-tahun, semua jenis mantra dan formasi terbatas telah dipasang di Gunung Qingsu oleh para ahli seniornya yang tak terhitung jumlahnya. Gunung ini juga dilindungi oleh semua jenis proses rahasia. Oleh karena itu, meskipun Dewa Abadi dan Setan Longgar baru saja bertempur di sini, beberapa tempat paling penting di Gunung Qingsu belum dihancurkan. Para Xiuzenis yang telah menyaksikan pertempuran bersejarah ini dari awal hingga akhir di kejauhan sekarang mulai pergi dengan diam-diam dalam kekecewaan. Tapi Qin Yu, Hou Fei dan He Yu tidak lagi terlihat di tempat asalnya. 3 bersaudara sudah pergi lama. Apa yang ingin kamu lakukan, kakak? Mengapa Anda ingin kami bergegas ke istana Yinyu ketika pertempuran belum berakhir? Hou Fei sangat ragu. Qin Yu memberikan senyum misterius, tidak ada gunanya jika kita menunggu sampai akhir pertempuran. Kita harus memanfaatkan periode waktu ini ketika mereka masih berjuang untuk membuat pertunjukan ini semakin mendebarkan. Maksud kamu apa? Tidak hanya Hou Fei, bahkan He Yu, Tinta Kilin dan 3 bersaudara Si juga memandang Qin Yu dengan ragu. Qin Yu melihat istana Yinyu di kejauhan, Fei Fei, Xiao Hei, klan Qin saya telah diturunkan selama 1000 tahun. Bahkan ketika dinasti Qin yang didirikan oleh Qin Shi Huang di masa lalu runtuh, klan saya masih bisa mempertahankan dirinya dengan sangat baik. Tapi di generasiku, klan saya hampir dimusnahkan karena hubungannya dengan saya. Sekarang bagaimana mungkin aku bisa pergi dan menghadapi ayahku? Begitu banyak anak dan istri dari saudara lelaki kedua saya meninggal. Bagaimana saya bisa pergi dan menghadapinya juga? Semua terjadi karena aku. Jika saya tidak mendapatkan diagram surga sundering itu, semua ini tidak akan terjadi. Dia melihat ke arah pegunungan di mana istana Yinyu berada, matanya menyala dengan niat membunuh. Sisi setan yang longgar dan sisi abadi yang longgar saling bertarung di istana kekaisaran dinasti Qin tanpa peduli, hampir menghancurkan klan Qin saya. Lalu, saya juga akan menempatkan mereka melalui pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Qin Yu terbang langsung ke wilayah udara istana Yinyu seperti seberkas cahaya. Di kejauhan, Hou Fei, He Yu dan yang lainnya semua tercengang. Mereka masih belum tahu apa yang ingin dia lakukan. Siapa itu? Suara marah naik ke bawah saat iblis longgar menjulang ke langit. Siapa perusak istana Yinyu? Qin Yu berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, tubuhnya segera direngkuh dalam nyala api surgawi yang mengerikan, yang memenuhi area itu dalam jarak hampir 10 meter darinya. Melalui api surgawi, mata Qin Yu berkilauan dengan kejam. Istana Yinyu, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan api surgawi. Api surgawi di sekitar Qin Yu kemudian tiba-tiba berubah menjadi berbagai massa api surgawi, yang bergerak menjauh dari sekitarnya secara langsung dan, pada saat yang sama, menembak jatuh ke pegunungan di bawahnya di mana istana Yinyu berada. Setiap massa besar api surgawi berdiameter 1 meter. Sekarang Qin Yu tampaknya telah menjadi penembak api surgawi. Dengan dia menjadi pusatnya, beberapa ratus massa api surgawi telah ditembakkan dalam sekejap mata, namun semakin banyak massa api surgawi yang ditembakkan tanpa henti dengan kecepatan yang mengerikan. Sepertinya nyala api surgawinya tidak terbatas. Cincin penguasa api hitam mengandung energi yang berapi-api. Mereka yang jauh di atas Qin Yu yang berkuasa seperti abadi emas tidak akan memiliki masalah menggunakannya. Tapi Qin Yu hanya mengendalikan api surgawi untuk menembaknya. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan nyala api surgawi di dalam cincin penguasa api hitam, mungkin dia hanya akan mampu mengalirkan 1/1000 dari jumlahnya. Hanya dalam beberapa saat, bola api surgawi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Mereka menutupi seluruh pegunungan dan istana Yinyu. Bencana total telah datang ketika setan longgar yang tinggal di belakang untuk melindungi istana Yinyu bahkan belum bereaksi. Oke, nanti kita lanjut lagi, Kak.